Kalau ditanya film pendeknya seperti apa, film pendeknya lagi berkembang di filmmakernya. Akses untuk bikin film jadi tidak sulit kayak dulu. Kalau zaman saya dulu masih harus mini DV dan segala macam. Sekarang lebih mudah gitu. Bahkan kamera-kamera handphone tertentu sudah bisa dipakai. Tapi yang kurang dari generasi sekarang adalah, sedihnya adalah eksibitornya berkurang sekali. Itu di zaman sekarang festival film pendek apa sih bisa disebut? Kalau mereka tidak punya ini, para filmmaker muda yang punya akses banyak ini tidak pernah melihat film pendek itu seperti apa sih bisa bermain. Akhirnya yang mereka lihat adalah YouTube. Yang mereka lihat adalah film pendek komersial iklan gitu. Jadi saya sebagai pengajar menerima banyak sekali film-film pendek yang bukan begini sih gitu. Kalau saya kamu mau kirim film ini kemana? Ke festival ini mas, ke luar negeri, ke sini-sini. Nggak bisa, soalnya referensi kamu lihat di YouTube. Film pendek punya kemampuan berbicara beda sekali dengan yang kamu lihat ini. Dan tidak salah dengan apa yang kamu lihat di YouTube. Cuman apa yang kamu inginkan lain dengan apa yang kamu pelajari. Jadi film pendek zaman sekarang, anak muda zaman sekarang butuh sekali, tidak hanya banyak, tapi festival yang berkualitas. Kalau tanya saya pribadi, jawaban saya pribadi, baiknya sekolah film. Tapi ini bukan pengkotak-kotakan. Menurut saya, banyak kok yang tidak sekolah film, ketika bikin film, kualitasnya kok kayak orang sekolah film. Karena ya dia belajar, dia mengejar literasi, dia baca buku, dia nonton banyak film, submit banyak festival, dia ikut banyak Q&A, terus diskusi, punya mentor. Lama-lama dia bertumbuh dengan pembelajaran itu. Mungkin pertanyaannya bukan apakah harus sekolah film atau enggak, tapi apakah bikin film harus belajar atau tidak? Jawabannya iya, harus belajar. Karena film seperti karya seni yang lainnya pasti punya disiplin ilmunya sendiri, jadi harus dipelajari. Banyak sekali sebenarnya, harus punya cara membangun hubungan yang baik dengan banyak, karena dia bekerja dengan banyak orang. Juga harus menjadi pendengar yang baik, harus punya kepekaan, dan yang paling penting harus punya sesuatu yang mau dia katakan di dalam filmnya. Kamu harus menemukan apa genre atau apa wilayah di dalam membuat film yang kamu suka, yang kamu kuat. Kalau saya misalnya, saya suka drama keluarga, sedikit komedi kadang-kadang, romance. Kira-kira di seputar situ. Dan secara konsisten, coba buat aja. Di tahap-tahap awal pembuatan film, biasanya sutradara mencoba banyak genre. Saya pribadi kurang setuju. Saya percaya yang dibayar mahal tuh dokter spesialis, bukan dokter umum. Jadi kalau sudah tahu suka di mana, bikin di situ. Proyek-proyekmu sebelumnya itu akan dipantau oleh produser yang pasti mencari kok sutradara baru. Dan kalau mereka lihat kamu konsisten di bidang itu dan punya hasil, mereka biasanya percaya. Keluarga Cemara yang sekarang terjadi di zaman sekarang. Keluarga Cemara yang kita tonton 20 tahun yang lalu gitu, punya nilai-nilai tentang keluarga kan. Nah, ketika zamannya dipindahkan menjadi zaman sekarang, zaman ini bisa menjadi alat untuk menanyakan nilai-nilai yang kita lihat 10-20 tahun lalu. Apakah nilai-nilai yang dipegang Abah, Emak, Eis, Ara, Agil, dan keluarga ini masih relevan jika terjadi di zaman sekarang? Jadi excitednya malah di situ. Dan tiba-tiba kayak yang tadi bilang, nanti beban nggak segala macam, jadi nggak terlalu dipikirin karena kita sudah terlalu senang dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Film Indonesia rasanya butuh sekali film bergenre keluarga, quality time, bapak, ibu, anak-anak, atau siapapun komponen keluarganya duduk sejajar barengan, nonton film, anak terhibur, bapak terhibur, setiap individu keluarganya dapat sesuatu di dalamnya, dan itu dinikmati bersama-sama. Saya yakin habis nonton film Keluarga Cemara, kalau keluar bioskop, makan bareng, ngobrol, membicarakan film itu, ada koneksi yang terjadi di meja makan, saya yakin sekali. Itu karena filmnya kuat berbicara untuk anak, untuk bapak, untuk ibu. Hubungan. Saya percaya sekali bahwa berkat terbaik yang Tuhan bisa kasih dalam hidup kita itu hubungan. Ini pertanyaan yang menarik sekali dan hanya bisa dijawab kalau nonton. Sama, harus nonton.
Sejujurnya saya sendiri sebagai sutradara sekarang cukup kesulitan melihat Ringo sebagai komedian lagi. Gitu. Saya merasa dia sebagai aktor luar biasa karena saking bagusnya pencapaian yang Ringo berhasil lakukan bersama dengan pemain lain di Keluarga Cemara. Dia menjadi sosok abah yang sangat di luar dari ekspektasi, sangat bagus. Sampai saya harus lihat-lihat Instagramnya Ringo. Kelakuan konyol lagi, bahwa iya memang dia lucu gitu. Itu potensi yang kita lihat ketika kita mempertimbangkan Ringo sejak awal. Dan ya thanks God terbukti gitu. Nah semoga yang kita rasa terbukti ini juga penonton bisa sepakat kalau nonton nanti. Karena menonton Keluarga Cemara memberikan petualangan menonton yang mungkin bisa dibilang baru. Karena keluarga, bapak ibu yang tadi saya bilang beserta anak-anak bisa duduk sama-sama dalam bioskop, menikmati filmnya, dan sama-sama terhibur, sama-sama dapat sesuatu. Dan saya cukup yakin kalau keluar bioskop membahas kembali filmnya bersama anak-anak, bahkan bersama istri dan suami, ada hal baru, ada koneksi, ada hubungan baru yang kemudian bisa terjalin setelah menonton filmnya.